Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang riset dan audit sumber daya manusia. Dengan anggota kelompok Dewi Fatihah, Bersta Wahyu Haryani, dan saya Ridho Mahmud, Safira Salma, Sofiatul Afidah, dan juga Tegar Dewi Kinalin, dengan pokok bahasan yaitu riset sumber daya manusia, audit dan audit sumber daya manusia. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait definisi riset sumber daya manusia. Nah, untuk riset sumber daya manusia itu sendiri adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengelola sumber daya manusia tersebut. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan menentukan peluang dalam pengelolaan tenaga kerja itu sendiri. Selanjutnya yaitu manfaat dari riset sumber daya manusia bagi perusahaan. Itu ada 5. Yang pertama, menjelaskan faktor keberhasilan atau kegagalan karyawan dalam pekerjaan. Yang kedua, menentukan karyawan yang cocok untuk pelatihan dan pengembangannya. Kemudian yang ketiga, itu ada mengetahui sikap karyawan terhadap gajinya. Kemudian selanjutnya yang keempat, itu untuk mengidentifikasi pengaruh kondisi kerja si karyawan terhadap produktivitasnya dan kepuasan karyawan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu mendeteksi karakteristik karyawan yang berisiko tinggi mengalami kecelakaan kerja. Teknik yang digunakan dalam riset sumber daya manusia ada 2 metode, diantaranya itu metode penyelidikan atau kualitatif, yang kedua ada metode kuantitatif. Metode penyelidikan ini yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat deskriptif. Terus dalam metode ini itu ada studi kasus yang artinya menganalisis situasi atau suatu peristiwa secara mendalam dengan tujuan memahami masalah dan konteks yang ada di dalamnya. Yang kedua itu umpan balik, jadi mengumpulkan informasi dari setiap individu mengenai pengalaman dan persepsi mereka. Yang ketiga itu ada survei kepuasan, melakukan pengumpulan melalui kuesioner yang dirancang untuk mengukur tingkat kepuasan dari setiap individu terhadap lingkungan kerja, kebijakan atau layanan yang diberikan oleh suatu organisasi. Yang kedua itu ada metode kuantitatif. Jadi metode ini itu menggunakan data numerik atau angka untuk mengukur, menganalisis, atau menguji hubungan antara variabel. Tujuannya itu memberikan gambaran yang lebih objektif untuk mengukur fenomena dengan cara lebih terstandarisasi. Analisis-analisisnya itu ada analisis korelasi. Ini digunakan untuk melihat hubungan atau keterkaitan antara 2 variabel atau lebih. Misalnya analisis korelasi dapat digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara tingkat kepuasan kerja dengan kinerja karyawan. Yang kedua ini analisis regresi. Metode ini digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan 1 atau lebih variabel independen. Ini dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor tertentu terhadap hasil yang diinginkan setiap kinerja karyawan. Yang ketiga, ada analisis diskriminan. Digunakan untuk mengklasifikasikan individu atau objek ke dalam kategori yang berbeda berdasarkan variabel tertentu. Misalnya, untuk mengklasifikasikan karyawan terhadap kinerja atau kepuasan kerja mereka. Selanjutnya, analisis time series digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memprediksi tren atau pola yang digunakan untuk merencanakan kebijakan. Jadi ini untuk memproyeksikan karyawan dalam jumlah yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya yaitu ada proses riset sumber daya manusia. Yang pertama, mengenali masalah. Mengenali permasalahan dalam riset adalah merupakan hal yang mutlak karena dalam riset itu sendiri untuk menguraikan masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Nah, langkah berikutnya dalam suatu riset adalah merumuskan masalah. Merumuskan rumusan masalah secara jelas. Rintangan utama yang harus diatasi adalah bahwa permasalahan bukan gejalanya yang harus ditemukan. Dan yang ketiga, memilih metode penelitian. Nah, di sini metode yang digunakan tergantung pada sifat riset. Namun, sebagian besar riset sumber daya manusia menggunakan metode kasus dan survei. Nah, yang keempat, mengumpulkan data atau menyeleksi instrumen yang tepat. Nah, penyeleksian instrumen riset tergantung dari tujuan riset itu sendiri. Bagaimana instrumen kuantitatif untuk digunakan oleh periset sumber daya manusia, para manajer tidak perlu menjadi seorang pakar dalam teori statistik untuk memanfaatkan instrumen itu.
Yang kelima, pengolahan data dan interpretasi hasil. Nah, orang yang paling dekat dengan permasalahan harus berpartisipasi dalam menginterpretasikan hasil riset. Seandainya pihak luar saja yang mencoba untuk melakukan hal ini, maka mereka sering tiba pada kesimpulan yang aneh. Nah, yang keenam, melakukan tindakan. Langkah ini termasuk langkah yang paling sulit dalam suatu riset. Karena tidak jarang tindakan yang diambil bukan menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah baru. Dengan demikian, manfaat riset hanya disadari apabila tindakan diambil untuk memecahkan masalah yang ada. Dan yang terakhir, evaluasi tindakan. Upaya riset belum bisa dikatakan tuntas jika belum sampai pada evaluasi tindakan yang telah diambil. Evaluasi memerlukan suatu penilaian yang objektif, equal tindakan yang telah memecahkan masalah dan bagaimana caranya. Revisi mungkin dibutuhkan, atau bahkan seluruh rancangan riset mungkin perlu dipikirkan kembali jika pengambilan tindakan ternyata tidak mampu atau kurang mampu menyelesaikan masalah. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu audit sumber daya manusia. Nah, audit sumber daya manusia itu merupakan tindak lanjut dari realisasi perencanaan yang telah dilakukan. Nah, audit sumber daya manusia ini penting dan mutlak harus dilakukan untuk mengetahui apakah para karyawan itu bekerja dengan baik dan berperilaku sesuai rencana atau tidak. Pelaksanaan audit sumber daya manusia ini sangat penting bagi perusahaan maupun bagi karyawan yang bersangkutan di perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kepentingan audit bagi perusahaan. Yang pertama itu untuk mengetahui prestasi karyawan. Jadi, audit sumber daya manusia ini membantu perusahaan dalam mengevaluasi sejauh mana karyawan itu mencapai target dan kontribusinya terhadap perusahaan. Kemudian yang kedua itu untuk menetapkan besarnya kompensasi karyawan yang bersangkutan. Jadi, hasil dari audit tadi itu digunakan untuk menentukan gaji, insentif, bonus yang sesuai dengan kinerja dan kontribusi karyawan tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk mengetahui kreativitas dan perilaku karyawan. Nah, perusahaan itu dapat menilai seberapa inovatif dan profesionalnya karyawan dalam bekerja, serta bagaimana sikap mereka terhadap pekerjaan dan rekan kerjanya. Selanjutnya itu yang nomor 4, untuk menetapkan apakah karyawan itu perlu dimutasi baik secara vertikal atau horizontal atau justru malah diberhentikan. Nah, dengan adanya audit itu membantu perusahaan dalam mengambil keputusan apakah seorang karyawan tersebut itu perlu dipindahkan ke posisi lain baik yang naik jabatan atau turun jabatan, atau bahkan diberhentikan jika tidak memenuhi standar. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui apakah karyawan itu dapat bekerja sama dengan karyawan lainnya atau tidak. Jadi, perusahaan itu dapat menilai apakah seorang karyawan itu mampu bekerja dalam tim dan berkolaborasi secara efektif dengan rekan kerja lainnya atau tidak melalui audit sumber daya manusia tersebut. Kemudian kepentingan audit bagi SDM ataupun karyawan. Yang pertama itu untuk memenuhi kepuasan ego manusia yang selalu ingin diperhatikan dan mendapat nilai atau pujian dari hasil kerjanya. Jadi di sini tuh karyawan memiliki kebutuhan psikolog untuk mendapatkan apresiasi atas kerja kerasnya yang telah mereka lakukan. Jadi audit SDM dapat memberikan umpan balik tentang kinerja mereka sehingga mereka itu merasa dihargai atau diakui. Dan juga untuk memotivasi kerja mereka sehingga dapat meningkat jika pengakuan dari atasan atau perusahaan tersebut itu diberikan kepada karyawan ataupun SDM-nya. Kemudian yang kedua itu ada karyawan ingin mengetahui apakah presentasi kerjanya lebih baik daripada karyawan lainnya. Jadi dengan adanya audit, karyawan bisa membandingkan kinerja dengan rekan kerja lainnya. Kemudian untuk kepentingan jasa dan promosinya. Jadi di sini audit SDM itu membantu dalam penilaian karyawan yang layak untuk kenaikan jabatan atau promosi. Dan juga evaluasi basis audit dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan atau bonus atau insentif kepada karyawan tersebut. Jadi dengan proses audit yang adil, setiap karyawan itu memiliki kesempatan untuk berkembang di bidang karirnya tersebut. Yang keempat itu mengakrabkan hubungan para karyawan dengan pemimpinnya.
Jadi audit SDM itu memungkinkan komunikasi yang lebih baik antara karyawan dan juga pemimpin. Jadi dengan adanya evaluasi kinerja karyawan dapat lebih memahami harapan pemimpin terhadap mereka. Pemimpin juga bisa memberikan arahan yang lebih efektif berdasarkan hasil audit yang telah ditentukan, sehingga meningkatkan hubungan kerja yang harmonis. Kemudian ada slide berikutnya dari tujuan audit SDM. Di sini itu ada 5 tujuan. Jadi yang pertama itu untuk mengetahui apakah pelaksanaan dan hasil kerja karyawan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua itu untuk mengetahui apakah semua karyawan dapat menyelesaikan job description dengan baik atau tepat waktu. Yang ketiga itu sebagai pedoman menentukan besarnya belas jasa kepada setiap karyawan. Yang keempat itu sebagai dasar pertimbangan pemberian pujian atau hukuman kepada setiap karyawan. Yang kelima itu sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan mutasi vertikal atau promosi ataupun demosi horizontal dan alih tugas bagi karyawan tersebut. Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk tujuan dari audit sumber daya manusia itu untuk memotivasi serta meningkatkan semangat kerja, prestasi kerja, dan juga disiplin karyawan. Selanjutnya untuk menghindari terjadinya kesalahan sedini mungkin dan tindakan perbaikan dapat dilakukan secepatnya. Jika terjadi kesalahan, mungkin ketika melakukan audit akan menghindari kesalahan dengan cepat, atau kita itu kayak memperbaiki kesalahan tersebut dengan cepat. Nah, selanjutnya ada sebagai dasar pertimbangan ikut sertanya karyawan mengikuti pengembangan pelatihan pendidikan. Selanjutnya untuk memenuhi ego dan juga kepuasan dengan memperhatikan nilai-nilai mereka. Selanjutnya sebagai pedoman yang efektif dan selektif dalam melaksanakan seleksi penerimaan karyawan di masa yang akan datang. Selanjutnya sebagai dasar penilaian kembali rencana sumber daya manusia apakah sudah baik atau tidak, atau masih perlu disempurnakan kembali dalam proses audit. Review Jurnal Nasional dengan judul Penerapan Audit Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern pada PT Gia Perkasa Heroes Parfum. Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen, volume 2, nomor 2, halaman 1-19, tahun 2023, karya Eka Ernianti dan C.B.R. Amiranto. Yang pertama itu tujuan penelitian. Jadi, penelitiannya ini bertujuan guna memahami pengaplikasian audit sumber daya manusia dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal di PT Gia Perkasa Heroes Parfum. Selanjutnya itu ada latar belakang. Jadi, dalam era globalisasi yang semakin kompetitif, perusahaan itu dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten agar dapat bersaing di industri, termasuk PT Gia Perkasa ini yang bergerak di bidang manufaktur kosmetik. Nah, pengelolaan sumber daya manusia yang tidak optimal, seperti kurangnya perencanaan perekrutan, kemudian tidak adanya kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang jelas, serta lemahnya pengawasan kinerja karyawan dapat menghambat efektivitas pengendalian internal perusahaan. Nah, kondisi ini itu menyebabkan beberapa permasalahan, seperti karyawan itu bekerja tanpa pengawasan yang memadai, kemudian minimnya standar seleksi dalam rekrutmen, serta tidak adanya visi dan misi perusahaan yang terdokumentasi dengan baik, sehingga operasional bisnis berjalan tanpa arah yang pasti. Nah, oleh karena itu, penerapan audit sumber daya manusia ini menjadi langkah yang strategis untuk menilai dan memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya manusia perusahaan agar lebih efektif. Selanjutnya yaitu kajian teori. Jadi, audit sumber daya manusia itu merupakan proses evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur sumber daya manusia itu telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan serta mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Nah, audit sumber daya manusia ini dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan seperti audit kepatuhan, audit operasional, dan audit laporan keuangan, serta berdasarkan pelaksanaannya, yaitu audit internal dan eksternal, serta sektor publik.
Nah, efektivitas audit sumber daya manusia itu juga bergantung pada beberapa faktor, seperti perencanaan sumber daya manusia yang baik, prosedur rekrutmen yang jelas, kemudian pelatihan dan pengembangan karyawan, sistem penilaian kinerja yang teratur, serta kebijakan kompensasi dan pemutusan hubungan kerja yang sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan. Nah, dengan adanya audit ini, perusahaan itu dapat mengidentifikasi kelemahan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal serta kinerja organisasi secara keseluruhan. Metode penelitian yang digunakan itu ada deskriptif kualitatif. Jadi, deskriptif kualitatif ini menggunakan pengumpulan data berupa observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi dengan observasi khususnya terhadap efektivitas kinerja karyawan melalui program dan aktivitas sumber daya manusia yang ada. Selanjutnya ini hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Gia Perkasa masih memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam aspek perencanaan, rekrutmen, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi perusahaan ini itu belum memiliki sistem perencanaan SDM yang terstruktur sehingga kebutuhan tenaga kerja tidak dapat diprediksi dengan baik dengan rekrutmen dilakukan secara spontan tanpa standar seleksi yang jelas. Selain itu, prosedur PHK itu belum terdokumentasi dengan baik karena keterkaitan antara hak dan kewajiban mereka. Di sisi lain, dalam aspek pengelolaan SDM sudah berjalan cukup baik, seperti pelatihan dan pengembangan karyawan yang telah menjadi bagian dari kebijakan si perusahaan itu sendiri. Sistem penilaian kinerja juga tidak hanya terfokus pada kehadiran tetapi hasil kerja. Namun meskipun beberapa aspek telah berjalan dengan baik, si PT Gia Perkasa ini itu mengindikasikan bahwa efektivitas pengendalian internal perusahaan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan perbaikan dalam perencanaan SDM, menetapkan standar rekrutmen yang lebih jelas, serta mendokumentasikan kebijakan terkait PHK agar pengelolaan SDM lebih efektif dan mendukung pencapaian tujuan dari si perusahaan. Jadi kesimpulannya itu, pengelolaan SDM di PT GG Perkasa itu masih kurang aktif ya. Jadi terutama dalam perencanaan dan rekrutmen. Meskipun pelatihan, penilaian, dan kompensasi telah berjalan dengan baik, si perusahaan itu belum memiliki prosedur PHK yang terdokumentasi. Oleh karena itu, perusahaan itu disarankan untuk merancang sistem perencanaan SDM yang lebih sistematis untuk mendapatkan standar kompensasi dalam proses rekrutmen serta mendokumentasikan visi dan misi agar operasional itu lebih terarah dengan baik. Selain itu, perusahaan juga perlu mendaftarkan karyawan dalam program jaminan ketenagakerjaan dan asuransi, serta menyusun kebijakan PHK yang jelas. Sementara itu, penelitian ini di masa mendatang sebaiknya dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang agar dapat memperoleh data yang lebih akurat dan mendalam terkait efektivitas audit SDM dalam meningkatkan pengendalian internal di suatu perusahaan. Baik, di sini saya akan mereview jurnal internasional yang berjudul Human Resource Audit in Albania. Nah, jadi untuk tujuan itu sendiri, penelitian ini itu bertujuan untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi dari efisiensi audit sumber daya manusia tersebut, untuk menilai kinerja karyawan, memberikan rekomendasi perbaikan, serta menganalisis hubungan antara pengelolaan sumber daya manusia dan kinerja perusahaannya. Kemudian ada latar belakang. Nah, penelitian ini itu membahas bagaimana sih seberapa penting audit SDM itu dalam meningkatkan kinerja dan keuntungan perusahaan di Albania. Dengan kuesioner, penelitian ini itu mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi audit SDM serta menekankan pentingnya perencanaan SDM yang baik untuk keberlanjutan bisnis. Nah, selanjutnya ada kajian teori. Dalam penelitian ini membahas ada 3 konsep utama. Yang pertama, SDM dan kinerja perusahaan, itu manajemen sumber daya manusia yang baik dapat meningkatkan kinerja bisnis melalui praktik kerja yang efektif. Selanjutnya ada teori modal manusia, yaitu karyawan itu memiliki keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap yang menjadi aset berharga bagi perusahaan. Nah, sehingga harus terus dikembangkan. Selanjutnya ada teori berbasis sumber daya, yaitu perusahaan harus memanfaatkan sumber daya manusia sebagai keunggulan ataupun strategi untuk bersaing di pasar. Selanjutnya ada metode penelitiannya. Penelitiannya itu menggunakan metode kuantitatif dengan survei melalui kuesioner untuk mengumpulkan data. Nah, tujuannya itu menganalisis faktor-faktor yang ada dan mempengaruhi kinerja SDM
dan efisien audit sumber daya manusia. Sebenarnya dengan analisis statistik, penelitian ini tuh memberikan kayak gambaran jelas tentang hubungan antara efektivitas sumber daya manusia dan juga kayak efisiensi kerja di perusahaan Albania. Jadi hasil penelitian di jurnal internasional ini menunjukkan bahwa efektivitas fungsi SDM dan juga efisiensi kerja terhadap hubungan positif antara efektivitas fungsi SDM dan juga efisiensi kerja. Jadi ketika efektivitas fungsi meningkat, maka efisiensi kerja juga cenderung ikut meningkat. Jadi analisis ini itu menunjukkan bahwa pengelolaan SDM yang baik dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi tersebut. Kemudian ada pengaruh kebijakan dan prosedur. Kebijakan manajemen, prosedur, dan juga ketentuan hukum yang diterapkan berdampak positif pada efektivitas fungsi SDM. Jadi proses manajemen yang adil dan transparan itu dapat menunjang kinerja karyawan dan meningkatkan tanggung jawab serta inisiatif mereka. Kemudian motivasi dan juga evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja yang berkala dan motivasi yang diberikan kepada karyawan itu merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas kerja. Jadi karyawan itu menunjukkan kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan dan juga penghargaan dari atasan yang berkontribusi pada kepuasan dan juga moral kerja mereka. Kemudian ada kesimpulan di jurnal internasional ini adalah hubungan positif antara efektivitas dan juga efisiensi. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara efektivitas fungsi manajemen sumber daya manusia dan juga efisiensi kerja, yang artinya ketika fungsi SDM beroperasi secara efisien, maka efisiensi di tempat kerja juga cenderung meningkat. Dan kemudian pengaruh praktik manajemen SDM. Jadi praktik manajemen SDM yang baik termasuk pengukuran kinerja, evaluasi karyawan, dan juga kebijakan yang jelas itu memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja dan juga kepuasan kerja karyawan tersebut. Hal ini itu menunjukkan bahwa penginvestasian dalam struktur manajemen SDM yang solid sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Kemudian ada kekurangan dan juga evaluasi kinerja. Meskipun efektivitas SDM diakui penting, hal ini terdapat kekurangan dalam implementasi proses evaluasi kerja, yang terutama dalam sektor swasta. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih baik dalam mengevaluasi dan juga memotivasi karyawan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Nah, persamaan dari kedua jurnal nasional dan internasional yang pertama yaitu fokus pada audit sumber daya manusia. Jadi kedua jurnal membahas audit sumber daya manusia sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dan yang kedua, ada tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja karyawan. Jadi kedua jurnal menyoroti bagaimana audit SDM membantu organisasi dalam meningkatkan kinerja karyawan melalui perencanaan, pengawasan, dan evaluasi yang lebih baik. Dalam kasus PT Gia Perkasa, audit SDM diperlukan untuk meningkatkan pengendalian internal. Sementara dalam studi di Albania, audit SDM digunakan untuk mengoptimalkan manajemen tenaga kerja di berbagai organisasi. Dan yang ketiga, metode pengumpulan data. Kedua jurnal menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner sebagai metode pengumpulan data utama. Data yang dikumpulkan digunakan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan SDM dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Terus ada kedua penelitian menemukan bahwa banyak organisasi mengalami kelemahan dalam perencanaan dan manajemen sumber daya manusia. Masalah yang ditemukan meliputi kurangnya dokumentasi kebijakan SDM, rekrutmen yang tidak optimal, serta kurangnya standar dalam evaluasi kinerja karyawan. Terus, kedua jurnal menekankan bahwa dokumentasi kebijakan SDM yang baik sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan tenaga kerja, baik di PT Gia Perkasa maupun di organisasi di Albania. Kurangnya dokumentasi menyebabkan kurangnya kejelasan dalam proses rekrutmen, evaluasi, dan pemutusan hubungan kerja. Lalu kedua jurnal merekomendasikan perbaikan dalam sistem audit SDM agar organisasi lebih efektif dalam mengelola tenaga kerja.
Nah, beberapa rekomendasi utama meliputi peningkatan dokumentasi kebijakan SDM, penerapan standar evaluasi kinerja yang lebih objektif, peningkatan transparansi dalam pengelolaan karyawan, peningkatan pelatihan dan pengembangan SDM. Jadi kesimpulannya, meskipun dilakukan di konteks yang berbeda, perusahaan kosmetik vs organisasi di Albania, kedua jurnal memiliki kesamaan dalam membahas audit SDM sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tenaga kerja. Kedua studi menekankan pentingnya kebijakan SDM yang terdokumentasi, pengawasan yang lebih baik, serta peningkatan kualitas rekrutmen dan evaluasi kinerja karyawan. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.